Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahil fattah al-jawadil mu'in ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna daral khulud wa anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmud sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman ala afuzu bihi ma yaumil ma'ad, amma ba'd. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, Adik yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama-tama tetap kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini, ya sampai saat ini, mungkin yang melihat video ini di lain waktu gitu ya, di tahun berikutnya, di 10 tahun berikutnya gitu ya, sampai saat ini Allah masih memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semuanya. Ini nikmat sehat tentunya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki ya, nikmat keberkahan insyaallah ya, kenikmatan untuk beribadah, kenikmatan untuk bekerja gitu ya. Ya, segala kenikmatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin mencoba membicarakan terkait dengan hidup ya, atau basicnya adalah ad-dunya. Jika kita mencoba untuk menelaah terkait dengan manusia, itu sebenarnya basicnya hanyalah dua ya, dia terdiri dari dua, yakni al-haya atau hidup, dan kemudian al-akhir atau akhir dari hidup, atau biasa kita sebut dengan al-maut gitu ya, kematian ya. Coba kalau misalkan kita ingin melakukan pendekatan dari segi akademisi gitu ya, dua faktor ini merupakan faktor variabel yang dimana yang satu independen, yang satu dependen gitu ya. Jadi yang satu variabel yang mempengaruhi dan satunya lagi adalah variabel yang dipengaruhi. Tentu saja variabel yang mempengaruhi ini adalah al-haya ya, atau hidup. Dan kemudian variabel yang dipengaruhi itu tentunya adalah al-maut atau al-akhir. Akhir dari seseorang atau kematian dari seseorang, dan kemudian merupakan awal dari kehidupan selanjutnya, itu akan dipengaruhi oleh al-haya gitu ya, kehidupan di dunia kita. Tentu ini merupakan suatu hal yang pasti atau jelas ya, dimana mungkin kita cukup sering gitu ya untuk bisa melihat ada orang yang meninggal, ada orang yang wafat ya, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tahu bahwa akhir dari kehidupan ini adalah al-maut atau kematian. Tentunya setiap orang memiliki kematian yang berbeda-beda gitu ya. Bagaimana cara dia ketika hidupnya mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana dengan hidupnya dia melandaskan dirinya dengan agama, pasti insya Allah akhir yang akan dia terima atau permulaan untuk memulai di kehidupan selanjutnya itu pasti akan mulia insya Allah. Tapi coba kita lihat untuk kehidupan zaman sekarang ya. Untuk kehidupan zaman sekarang itu, di akhir zaman sekarang, Masya Allah, bagaimana kacaunya jika kita melihat generasi-generasi sekarang yang mereka mencoba hidup hanya dengan sosial media yang pengaruhnya sangat luar biasa gitu ya. Ya, di akhir zaman ini sebagai umat muslim gitu ya, kita hanya bisa berpegang sesuai dengan yang Allah katakan. Kalau nggak salah tuh surah Fusilat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Ya. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang amanu, beriman kepada Allah dan Rasulnya, rabbunallah, maka akan innal ladzina qalu rabbunallah, maka akan mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah.
Tsumastaqamu, kemudian mereka meyakini di hati mereka, menegakkan keyakinan, ya, mendirikan segala apapun yang bisa menambah keyakinan itu bahwa Tuhan kami adalah Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan kami turunkan kepada mereka semuanya malaikat-malaikat yang jumlahnya sangat banyak. Alla takhafu wa la tahzanu, maka janganlah kamu bersedih hati dan janganlah kamu untuk merasa takut. Janganlah kamu alla takhafu, janganlah kamu takut, wa la tahzanu, dan janganlah kamu bersedih hati. Wa abshiru bil jannah, maka tidak lain tidak bukan apa yang Allah berikan kepada kalian adalah surga. Jika kita ingin berpegang teguh pada ayat ini, ya, kita breakdown gitu ya, bahwa sudah jelas bahwa akhir dari dua variabel ini tentunya kan bersifat kronologi ya, yang dimana al-haya kemudian akan endingnya adalah al-maut. Jika kita ingin berpegang teguh pada ayat ini gitu ya, bahwa jika kita ingin memperoleh surganya Allah ketika kita sudah meninggal, kemudian kita bisa merasakan surganya Allah ketika di alam barzakh, kemudian hari kiamat segala macam. Jika kita ingin memperoleh surganya Allah gitu ya, ya berdasarkan ayat tadi, innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Kita harus meyakini hati kita dengan sangat-sangat yakin bahwa Tuhan kami adalah Allah sebagai orang-orang yang beriman. Nah, bagaimana cara kita menegakkan keyakinan ini adalah bagaimana cara kita melaksanakannya terkait dengan perintah-perintah Allah dan ajaran Rasulnya. Dan ini bisa kita jadikan sebagai pegangan hidup. Ya. Saya masih ingat bahwa pada waktu kecil dulu, mungkin abah saya, bapak saya, itu selalu berkata kepada saya, "Le, kowe iki wong lanang. Ya ora wong lanang tok, tapi sama juga orang perempuan." Ada distraksi. Ya, semua manusia. Jika manusia ingin sukses, ingin bisa mencapai akhir yang nikmat, akhir yang bahagia, yang namanya manusia itu mau tidak mau berpegang teguhnya pada agama. Apa meneh kowe iki wong lanang sing bakal dadi imam. Insya Allah nek misalkan kowe iki wangun dadi wong lanang sing menegakkan ajaran agama Islam dan mendidik anak cucumu dan istrimu dengan ajaran agama, insya Allah uripmu bakal mulia. Itu dari dulu sangat ditekankan setiap hari oleh bapak saya. Bahkan sampai sekarang ini, Masya Allah. Ya, sampai saat ini setiap pagi kadang ditelepon, ayo tahajud, ayo ke masjid. Sampai seperti itunya bapak. Mungkin pada waktu itu saat masih kecil saya merasa bahwa apa sih gitu kan. Toh juga mereka yang fokus akan dunia aja, yang akhiratnya biasa-biasa aja juga oke gitu loh. Tapi sekarang saya sadar bahwa dunia itu semengerikan itu. Apalagi saat baru-baru ini ya, adanya TikTok, adanya YouTube. Tentunya kalau misalkan kita mau korelasikan dengan zaman dulu, bahwa zaman dulu itu ada yang namanya, kalau orang tua zaman dulu bilangnya pergaulan bebas gitu ya, atau salah pergaulan. Nah, sedangkan saat ini kita nggak bisa dengan sepenuhnya mengontrol gitu. Kalau dulu kan ngontrolnya gampang. Oh, anak saya kalau mau bergaul sama mereka nggak usah sama yang salah pergaulan, kita keep di rumah gitu ya. Kalau sekarang bagaimana? Kita mau keep di rumah, kita kasih HP. Mereka juga tontonannya seperti itu. Melihat komentar-komentar yang ada di TikTok itu, Masya Allah, sangat tidak mendidik sekali untuk anak-anak kecil, generasi-generasi baru, yang notabene mereka itu belum bisa membedakan antara yang hak dan mana yang batil. Makanya perkataan Rasulullah pada waktu itu udah cukup mulai terbukti ya, terkait Al-Quran Rasmun wal Al-Islamu ismun wal Quran Rasmun, yang dimana Al-Islam itu atau Islam hanya tinggal namanya saja dan Al-Quran tinggal tulisannya saja. Coba sekarang bayangkan, kata Islam itu sudah sangat asing sekali. Tinggal namanya aja tuh, banyak orang Islam sekarang yang KTP-nya adalah Islam, tapi na'udzubillah, ya sebatas sholat aja, mohon maaf ya. Ya sholat itu masih mending gitu. Tapi ada orang yang KTP-nya Islam, tapi mereka nggak sholat, na'udzubillah sekali. Ya.
Ini bisa jadi bisa jadi bahan evaluasi kita bahwa bagaimana kita mau membawa pengaruh yang besar terhadap al-maut kita atau hari akhir kita atau variabel yang dipengaruhi itu, jika al-haya kita itu biasa-biasa aja untuk memberikan dampak kepada al-akhirah atau al-maut ini. Bayangkan kalau misalkan kita punya tujuan yang saya ingin punya mobil, saya ingin punya rumah yang besar, saya pengen punya ini itu segala macam, pengen punya segalanya. Tapi usaha kita biasa-biasa aja. Apakah bisa kecapai? Tentu nggak bisa semuanya kecapai. Bahkan untuk mencapai satu keinginan saja, jika kita hanya melakukan biasa-biasa aja, yaitu butuh waktu yang lama dan keringat yang besar, yang banyak, tenaga yang besar juga. Ini sama korelasinya dengan akhirat. Jika kita ingin memberi dampak kepada al-akhirah sebagai variabel yang dipengaruhi, gitu ya, ya kita mau nggak mau memperbesar variabel yang mempengaruhinya, yaitu al-haya. Bagaimana cara membesarkan pengaruh itu? Ya, tentunya adalah dengan sholat, puasa, zakat, haji. Tentunya 5 rukun Islam itu wajib kita lakukan, gitu ya. Setidaknya bisa kita lakukan, bukan wajib ya. Bisa kita laksanakan semuanya. Ini kan setidaknya wajib gitu, yang harus bisa mampu kita lakukan gitu ya. Lalu apalagi tentunya ibadah-ibadah sunnah, yakni apa? Infak, ya kan, sedekah, membaca Al-Quran, puasa sunnah, melaksanakan tuntunan-tuntunan Rasulullah atau sunnah Rasulullah. Ya, itu ibadah-ibadah sunnah seperti sholat rawatib juga. Itu kan yang bisa menambal ibadah wajib kita yang kita kurang. Ya, seperti sholat wajib. Kita belum tentu sholat wajib itu diterima oleh Allah. Tentu kita di dalam hati meyakini bahwa sholat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tentu kita meyakini, tapi kan kita tidak tahu, kita ujung-ujungnya hanya berserah gitu kan. Semuanya diserahkan kepada Allah. Entah Allah menerima atau enggak, yang penting kita sudah niat bahwa saya ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kalau misalkan tidak? Karena ada kekurangan dalam ibadah kita. Tentu kan kita menambalnya dengan ibadah sunnah tadi, kayak membaca Al-Quran, ya kan, sedekah, infak, sholat rawatib. Bayangkan, Al-Quran itu Nabi Rasulullah pernah mengatakan, alif lam mim lam harfun, walakin alif harfun lam harfun wa mim harfun. Bahwa alif lam mim itu bukanlah satu huruf, tapi alif lam mim terdiri dari alif, lam, dan mim. Ya. Coba bayangkan betapa banyak kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita ketika kita membaca Al-Quran. Setiap huruf yang bahkan tidak ada bunyinya di Al-Quran itu akan dihitung pahala oleh Allah, dihitung kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita akan memperoleh kebaikan sebanyak itu, melaksanakan kebaikan sebanyak itu dalam satu hari kalau tidak dari Al-Quran. Tentunya hanya dengan Al-Quran saja kita bisa memperoleh kebaikan yang luar biasa besarnya dibanding kita melakukan sehari-hari. Belum tentu loh kita bisa melaksanakan kebaikan itu lebih dari 30 kebaikan dalam sehari. Tapi dengan membaca Al-Quran kita bisa memperoleh lebih dari 100 bahkan ribuan kebaikan hanya dari membaca Al-Quran. Ini kan Masya Allah luar biasa gitu loh. Ya ini tentunya untuk evaluasi saya pribadi dan mungkin jamaah sekalian, bahwa untuk saat ini benteng kita itu hanyalah agama. Di era gempuran, ya kalau bahasa sekarang, di era gempuran sosial media yang menggila saat ini, akhir zaman, benteng kita hanyalah dari agama gitu ya. Nah, bagaimana cara kita bisa memperbanyak gitu kan, daripada memperbanyak dosa gitu. Kita tahu bahwa mungkin sosial media tidak bisa kita hindari dan tentunya di sana banyak dosa gitulah ya. Tapi kan cara logis kita, bagaimana cara kita bisa mengimbangi dosa itu, melebihkan pahala kita agar ya itu tadi, dosa-dosa kita semakin tersingkir dengan pahala yang begitu luar biasa banyaknya. Ya kan? Contoh selain membaca Al-Quran, sedekah gitu ya. Allah dalam surah Al-Munafikun kalau nggak salah ya, Al-Munafikun itu berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Wa anfiqu, dan bersedekahlah kamu, wa anfiqu mimma razaqnakum, belanjakanlah atau bersedekahlah atau berinfaklah dari rezeki-rezeki yang telah diberikan kepadamu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, dari sebelum maut itu mendatangimu dulu. Sebelum maut mendatangimu, maka belanjakanlah harta-harta atau rezeki yang telah diberikan kepadamu. Waktu jadi kan. Kita balik lagi ke ayat tadi ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya, ahadakumul maut fa yaqulu rabbi, maka mereka berkata, wahai Tuhanku, atau Rabb, wahai Rabb, wahai Allah, fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, bisakah kematianku ini ditunda dulu ya Allah, dindende, kalau wong Jawa ki ngomongnya dindende, ditahan dulu, ojo sakaratul maut sih, jangan mati dulu. Fa asaddaqa wa akum minas salihin, maka aku akan bersedekah dari harta-hartaku ini sebanyak-banyaknya agar aku masuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Bayangkan, orang yang sudah meninggal, ini Al-Quran loh yang bilang, bahwa mereka pasti akan mengatakan, fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, bisa nggak sih ditunda dulu kematianku? Fa asaddaqa wa akum minas sholihin, agar aku bisa masuk ke dalam golongan-golongan orang yang soleh. Lah, orang yang soleh ini kan tidak hanya berinfak gitu loh, jika kita ingin menghubungkan dengan yang lain. Orang yang soleh ini kan orang-orang yang beramal soleh, yang tentunya salah satunya adalah infak tadi. Ya. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sudah pasti jika manusia mengatakan seperti itu ketika masuk ke dalam al-maut tadi, menuju OTW al-maut tadi, Allah tentu tidak akan menangguhkan kematian seseorang, tentu nggak akan. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Jika itu sudah waktumu, akan menjadi waktumu. Selama hidupmu Allah memberikan kesempatan kepada kamu, tapi kau menyia-nyiakannya. Tidak ada rasa syukur di dalam dirimu, itu nggak ada. Ya kan? Di diri manusia itu nggak ada rasa syukur. Allah telah memberikan kesempatan, memberikan kesehatan, memberikan waktu, memberikan kemampuan, tapi disia-siakan begitu aja. Kan rasa syukur itu terdiri dari dua ya. Bisa dari ucapan, ya, bisa dari perbuatan, bisa dari qauli, bisa dari fi'li. Nah, salah satunya yang fi'li tadi apa? Ya perbuatan, apa yang bisa dilakukan? Sholat, mengaji, sedekah, puasa, zakat, gitu ya. Itu adalah fi'li, haji. Nah, kalau qauli apa? Ya membaca Al-Quran, tadi kan menggunakan mulut gitu ya, dikatakan. Kemudian berzikir kepada Allah, zikrullah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, mengucapkan alhamdulillah itu termasuk bersyukur. Kan seperti itu. Tapi banyak zaman sekarang yang Islam itu asing karena jatuhnya adalah ketika kita ingin mencoba menyebar kebaikan, mencoba menyebar kebaikan ke dalam mungkin sosial media, kita mencoba memperingatkan, ya, kita mencoba untuk mengingatkan sesama saudara kita gitu ya. Jatuhnya apa? Ujung-ujungnya kita yang akan dihujat. Kita yang dibilang radikal lah, ya, kita yang terlalu fanatik lah. Sekarang pertanyaannya kan gini, kita yang terlalu fanatik atau mereka yang terlalu jauh? Kita juga akan mempertanyakan hal itu ketika kita muncul pemikiran kepada orang lain atau sekelompok golongan yang sangat intens sekali dalam ajaran agama Islam. Kita menanyakan kepada diri kita sendiri, apakah mereka yang terlalu fanatik atau radikal, atau kitanya terlalu jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak bisa menjudge seseorang bahwa orang itu fanatik atau orang itu sangat intens dalam agama Islam. Terkadang itu agak sulit ya. Ketika kita mencoba untuk mengingatkan dalam sosial media, dianggapnya ya kalau komen, kalau mengingatkan itu ya jangan di publik.
Mengingatkan tuh di private misalkan. Ketika di private kita DM atau chat secara personal, dibuka aja enggak. Bagaimana cara kita untuk mengingatkan gitu loh. Kita mengingatkan di publik, dikatain seperti itu. Kita mengingatkan di private, dibuka aja enggak. Lalu bagaimana kita bisa menyampaikan? Ya tentu yang penting niat kita sudah berusaha untuk amar ma'ruf gitu loh, saling mengingatkan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr tadi. Kita sudah berusaha untuk mengingatkan sesama bahwa ya kita ini mencoba untuk menyebarkan kebaikan, mengajak kebaikan, mengajak seseorang itu atau orang lain berbuat baik gitu ya. Tapi jikalau memang orang lain itu juga menutup atau membatasi diri mereka, ya sudah, kita bisa apa kan, seperti itu kan. Makanya sosial media sekarang ini terlalu, kalau misalkan orang zaman sekarang bilangnya toksik gitu ya. Kalau misalkan satu-satunya cara kita agar setidaknya tidak terpengaruh gitu ya, ya ayo kita bentengi diri kita sendiri, bentengi diri kita dengan agama yang kuat, agama yang dimana ilmu agamanya jangan cuma sedikit-sedikit atau setengah-setengah gitu. Kalau ingin membentengi diri dari akhir zaman ini, ya sebisa mungkin, semaksimal mungkin, ibaratnya itu cita-cita kita adalah al-akhirah, ya akhirat atau akhir dari segalanya. Tentunya kalau itu sudah menjadi cita-cita kita, ya kita mau nggak mau all in atau all out untuk kesana gitu loh. Ya kan, akan ada hadis yang bunyinya i'malu lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Tapi jika sudah masuk bekerja untuk akhirat, ya sebisa mungkin kita ibaratnya itu besok udah mati gitu loh. Jadi benar-benar fokus, khusyuk wal khudu, kita bisa melaksanakan perintah Allah, ya kan, ajaran agama, dan menjauhi larangan Allah. Bukan berarti kita nggak boleh bekerja. Cuman sebisa mungkin, seminimal mungkin antara kehidupan kita di dunia dan akhirat itu rasionya imbang gitu, 50/50, 1/1 ibaratnya. Maksudnya gimana ya, kalau misalkan dalam 24 jam, 6 jamnya buat bekerja, ya 6 jamnya buat, 6 jam, 12, ya segini deh, 24 jam, 8 jam kita tidur gitu ya, tinggal 12 jam. Ya itu tadi, 8 jam berarti 24 jam itu berapa? 16 jam sisanya, 16 jam ya, 16 jam. Kalau misalkan dari 16 jam kita melek, ya, sadar, ya, membuka mata gitu ya, sebisa mungkin 8 jam kita bekerja, 8 jam kita untuk akhirat. Rasio paling kecil 50/50. Ya, jangan sampai ada yang pekerjaan dunia yang sampai lebih penting daripada al-akhirah. Na'udzubillahnya seperti itu. Sekarang lucunya adalah karena sosmed tadi kita nggak sadar udah waktu sholat segala macam, padahal udah adzan. Tapi kadang lucunya adalah udah adzan toh, padahal adzan tuh berkumandang dengan keras kadang. Tapi orang tuh sampai kadang nggak memperhatiin gitu, udah adzan toh, ya kan. Ini yang pengaruh sosmed itu kan besar sekali ya. Jadi ya sebisa mungkin yuk kita mencoba aware terhadap agama. Mungkin awalnya agak susah ya, tapi coba kita istiqomahkan ya. Kita mulai dulu, kemudian kita mendawamkan gitu ya. Kita mulai dulu, karena kalau misalkan kita nggak mulai, kita akan mulai kapan gitu ya. Coba yuk kita sembari berfokus pada dunia, kita coba untuk mendalami al-akhirat atau agama ini ya. Yang belum bisa ngaji, ayo belajar ngaji. Jangan kok cuman aku nggak bisa ngaji lah, besok dulu. Besok tuh kapan ya? Aku nggak bisa ngaji, nah ayo ngaji. Aku nggak bisa baca Al-Quran, ayo belajar Al-Quran. Aduh, saya nggak hafal surat ini, ayo dihafalkan. Kan kayak gitu. Saya nggak bisa baca, ayo kita mulai gitu loh. Saya belum bisa untuk infak lah, kapan bisanya gitu loh. Orang makan masih enak, hidup masih nyaman, hidup tenteram, nggak ada masalah. Kayak gitu kok masih deden, mau kapan? Nanti kalau udah ada masalah aja baru ngeluh segala macam. Ya ini kan ibaratnya hukuman gitu loh. Kalau misalnya kita ada masalah, ya itu evaluasi.
kok saya ada masalah ini, apa yang kemarin saya lakukan ya? Kan seperti itu. Ya, sesuai ayat tadi wa anfiqum mimma razaqnakum. Kalau misalkan kita sudah dapat rezeki, ya kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, fisabilillah tadi. Dan wallahu khabirum bima ta'malun. Sebenarnya Allah itu Maha mengetahui dari apa yang kita lakukan. Sekecil apapun usaha kita untuk bisa menegakkan agama Allah, melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah Allah, pasti Allah akan menghitungnya. Asalkan dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, niat untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semuanya akan berjalan dan dengan baik, dan Allah pasti akan memberikan kemudahan-kemudahan dan mencatat pahala-pahala yang kita harapkan di hati kita. Insya Allah, Allah itu Maha mengetahui, Allah itu Maha penyayang, pengasih dan penyayang. Insya Allah dengan apa yang kita inginkan, dengan apa yang kita usahakan untuk menghindari dari kemungkaran tadi, hal-hal yang kurang baik, untuk menghindari itu semua, kita fokus di jalan Allah, menegakkan agama Allah, melandaskan hidup dengan ajaran agama Islam. Insya Allah, Allah akan memudahkan kehidupan kita di Al-Haya tadi. Ya, Al-Haya itu kan kalau di breakdown bisa dengan pekerjaan dunia dan fokus ke akhirat. Ya seperti hadis yang saya katakan tadi ya, taraktu fikum amro ini lan tadi lu abe. Sorry, wa amali akhiratika ka annaka ta'ishu abada wa amali akhirika ka annaka tamutu tadi. Ya. Ada pekerjaan dunia dan akhirat gitu ya. Insya Allah kalau misalkan kita fokus di akhirat kita, dunia ini akan ikut. Ya, tapi kalau misalkan kita terlalu fokus ke dunia yang fana ini, akhirat kita yang keter nanti akhirnya. Ya, kita merasa mentok akhirnya, kita merasa stres, burnout segala macam, pelariannya ke minuman keras, pelariannya ke sosmed yang seperti itulah, ya pelariannya ke hal-hal lain yang naudzubillah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jauh dari ajaran agama segala macam. Ya ini kan landasan yang sebenarnya jarang dibangun ya oleh orang tua sekarang, yang mungkin kesadaran akan agamanya itu kurang gitu ya. Mari kita sebagai umat muslim yang mungkin udah punya anak, yang mungkin masih belum punya anak juga, yang mungkin sekarang ini masih kecil atau masih remaja, ayo kita membentengi paling tidak diri kita sendiri. Kalau misalkan sudah punya keluarga, ayo kita ajak bareng-bareng keluarga kita untuk membentengi diri atau dan keluarga kita, anak cucu kita dengan landasan agama, agar kita tidak tersesat di akhir zaman yang sekarang ini. Setidaknya kita bisa menghidupkan nama Islam, agar nama Islam ini tidak hanya tinggal namanya saja, dan kita bisa menghidupkan tulisan-tulisan Al-Quran agar tidak tinggal tulisannya saja. Insya Allah dengan niatan seperti itu kita bisa mencapai akhir yang la'allakum tattaqun ya, menjadi orang yang bertawakal dan bisa wa absyiru bil jannah tadi, dan bisa diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.